lihat hari ini perkembangan dari jakaba ya. Jakaba ini udah tua sebenarnya. Yang kita temukan berawal dari uji coba ya, sebenarnya sengaja kita lakukan untuk melakukan pemancingan dengan air leri. Nah, jadi ini tahap uji awal pertama ya, dari 26 Desember. Ini dia jakabanya. Lihat yang lain. Wah, udah mulai membusuk semua. Ini sudah tua sebenarnya, beberapa kali kita panen ya, kita ambil. Sebenarnya udah bisa dipanen semua, udah tua ya, udah kelewatan semua pun ini. Nah, jadi mungkin bisa kita tambah juga air leri agar aktif kembali ya, walaupun sebenarnya sudah mati, tapi sporanya masih tetap ada ya, masih tetap tumbuh. Nah, sebenarnya dalam waktu beberapa bulan terakhir ya, kita memang melakukan ini, mulai dari pemancingannya sampai pengembangbiakannya, juga aplikasinya, dan sudah banyak sekali stok ya yang sudah kita siapkan. Dan ini biasanya kita gunakan untuk tanaman, semua jenis tanaman lah ya, tapi khususnya untuk vanili sepertinya perubahannya cukup bagus ya, karena selama ini kita hanya menggunakan pupuk kandang, tapi sekarang kita menggunakan air jakaba. Jadi ada isolat yang sudah kita, nah seperti ini. Nah, ini isolat jakaba yang sudah kita ambil dan kita kocorkan dengan 50 ml per liter air. Jadi ini campuran hanya air leri saja ya. Ini penampungan air leri kita, seperti ini. Jadi kita buat wadahnya. Pertamanya tanpa indukan ya. Jadi hanya air leri ini saja seperti ini. Baru kita tutup kain di atas. Habis itu kita simpan di tempat teduh. Ya kalau beruntung ya, namanya juga jamur keberuntungan, maka teman-teman akan menemukannya. Dia akan tumbuh sendiri di sini ya, tapi ada juga yang membuat dari campuran akar bambu. Itu juga penghasil jamur jakaba ya, yang direndam ke dalam air leri seperti ini, tapi bahan dasarnya tetap air leri. Nah, nanti boleh kita share juga pada saat proses pembuatan awal ya, pemancingan awal sampai pengembang biakannya, dan juga pengambilan ataupun proses pemanenannya. Ini ekoenzim ya, ini ekoenzim semuanya. Baru kita juga ada PSB yang kita kembangkan, semuanya adalah untuk tanaman ya, untuk pertanian. Nah, ini yang sudah kita aplikasi. Nah, jadi ternyata dengan memproses air leri, sebenarnya kalau di dunia pertanian air leri sudah umum sekali ya kita pergunakan. Dengan mengocorkan atau menyiramkan air leri saja itu sudah sangat-sangat bagus ya untuk pertanian kita. Tapi
lebih bagus lagi, atau bisa dibilang berpuluh-puluh kali lipat, itu dengan proses jakaba, jamur jakaba itu jauh sekali lebih tinggi nitrogen dan fosfatnya. Cuma memang kalau untuk jakaba ini dikenal untuk kalium agak rendah ya teman-teman, agak rendah dia kadarnya ataupun kandungannya, sehingga kita mengakali juga seperti ini, memberikan buah-buahan ya, ataupun bahan organik yang menurut kita itu banyak mengandung kaliumnya, seperti daun pisang, kulit pisang, buah-buahan busuk misalnya ya. Ini seperti ini teman-teman, ini baru 1 malam nih kita kasih. Nah ini jakabanya. Nah dia akan memproses lagi ini semua nih. Nah sehingga nanti untuk apanya, ini karena kurang air kan tempatnya udah penuh sekali memang. Ini juga sama, kalau ini dengan sabut kelapa justru kita campur lagi ya dengan bahan-bahan organik lainnya yang menurut kita mengandung kalium yang tinggi, sehingga yang dihasilkan, air yang dihasilkan atau cairan seperti ini yang dihasilkan ini sudah mengandung kalium, jadi NPK nya lengkap nih teman-teman. Ini kita saring boleh ya, kita semprotkan juga boleh ya. Memang menemukan jamurnya ini yang agak sulit sekali, yang orang bilang itu susah sekali ya, tergantung keberuntungan. Makanya menurut penemunya Abah Junaidi Sahidi ya, yang secara tidak sengaja menemukan ini dan memprosesnya, ternyata itu bagus sekali untuk pertanian kita, segala jenis tanaman. Namun setelah dilakukan lagi penelitian oleh para praktisi dan ilmuwan, ternyata luar biasa memang jakabanya. Mungkin kalau sekarang di Indonesia ini sudah sangat dikenal, dan bahkan di luar negeri ya sudah banyak yang menggunakan jakaba ini sebagai alat untuk memproses bahan-bahan organik ataupun mendapatkan pupuk untuk tanaman ya. Nah, dan kalau kita sendiri memang sudah kita uji coba beberapa jenis tanaman ya, memang hanya sebagai uji coba saja. Dari awal pertumbuhan atau dari awal tanam kita sudah menggunakan jakaba, ekoenzim, dan PSB ya, dan menurut kita hasilnya bagus. Ini kita pergunakan memang tanpa pernah menggunakan ataupun menaburkan pupuk kimia ya. Nanti kita lihat. Nah, dan kita sudah banyak sekali stok. Kalau kemarin ini penuh jakaba semuanya ya, karena menurut kita sudah cukup, makanya kita alihkan lagi ini untuk proses pembuatan ekoenzimnya. Jadinya bertahap ya, ini mungkin sekitar 1 bulan lagi. Ini Maret 2022 nih, tanggal 19, ini tanggal 10 April 2022. Ini juga 27 Maret 2022 dengan bahan-bahan ini ya, tapi sampai sekarang kita masih menggunakan molase ya. Kalau molase nih, ini molasenya. Kalau ini ekoenzimnya yang udah umur 2 tahun 3 bulan nih, masih tetap kita pergunakan sampai sekarang. Jadi tidak ada batas kadaluarsanya selagi molasenya ataupun glukosanya itu masih ada. Jadi nggak ada istilah kadaluarsa atau lewat batas ya. Nah, jadi kita lihat coba hasil pertumbuhan dari beberapa tanaman ya, hanya tanaman rumahan saja, tapi tanaman ini kita menggunakan jakaba ya, jakaba, air dari jakaba seperti ini tadi solatnya.
Ya, kalau untuk pengembang biakannya teman-teman, ini cukup secuil ini saja ya. Ini sporanya, ini spora pertumbuhannya ya. Nah, kalau ini saja. Nah, ini saja kita taruh ke wadah air leri ya, ke tempat air leri. Ini kan cepat sekali berkembang nih. Dalam waktu 2 minggu biasanya, atau seminggu saja ini udah berkembang nih ya. Dia akan memproses ataupun memakan daripada karbohidrat air leri ya, air leri, dan dia akan cepat sekali berkembang, bahkan memenuhi ini ya. Ini akan penuh ya, sama seperti ini. Ini sebenarnya di bawahnya ini jakaba juga nih, ini pun jakaba, tapi ini udah ekoenzim semua. Yang kita butuhkan paling banyak adalah air leri ya, air leri. Tapi di sini untuk karena jakaba itu bau ya teman-teman, jadi bau. Tapi untuk mengurangi baunya kita ada cara, yaitu menambahkan gula atau molase sedikit sehingga itu mengurangi baunya. Nah, jadi ini yang sudah tua ini ya, ini sudah tua, akarnya juga sudah mulai membusuk ya. Ini bisa kita keringkan juga ya. Kita ambil, baru kita keringkan, kita tiriskan airnya, baru kita keringkan di bawah sinar matahari sehingga sudah menjadi seperti kerupuk nantinya. Itulah yang kita tabur ke tanaman kita, sekitar tanaman kita. Itu juga sangat bermanfaat. Jadi sporanya ini nih yang warna oranye ini, nah ini cepat sekali berkembang. Kalau teman-teman mau mengembang biakan, cukup ambil secuil saja, masukkan ke dalam air leri. Nah, biarkan saja seperti ini ya, maka dia akan berkembang nantinya ya. Dia akan cepat lagi bertumbuh seperti ini. Baru ditutup dengan kain tertutup di atas, tapi ingat jangan disimpan di tempat yang terkena sinar matahari. Jadi penyimpanannya itu di bawah meja seperti ini ya, atau di ruangan tertutup. Dia akan cepat sekali berkembang. Tapi kalau terkena sinar matahari dia membusuk. Nah, seperti ini. Jadi menurut penelitian juga, dan juga menurut penemunya ya, untuk jakaba ini, kandungan jakaba ini nitrogen tinggi, fosfat tinggi, kalium rendah. Jadi saya mengakali dengan menambahkan bahan organik tadi yang menurut saya mengandung kalium yang tinggi, sehingga menurut saya ini memang belum kita uji coba, tapi secara logika saya bahwa air yang dihasilkan apabila sudah diproses seperti ini akan menghasilkan NPK yang komplit. Tapi saya tetap membuat ekoenzim sebagai penambah K-nya ya. Saya proses dari bahan-bahan yang menurut saya itu mengandung kalium yang cukup tinggi ya, sehingga kalaupun misalnya air jakaba yang saya proses seperti ini hanya dengan air leri cucian pertama atau air beras cucian pertama, itu bisa diimbangi dengan ekoenzimnya. Nah, ini dia hasil dari pengocoran dan penyemprotan jakaba dan ekoenzim, dibantu juga dengan PSB baru 2 kali ya kita semprotkan. Ini dari awal tanam ya, dari kecil sekali. Nah, ini cabai caplak, ini kita dapat kemarin dari daerah Tiga Binanga ya, beberapa biji baru kita tanam di sini. Dan mulai dari awal sekali, dari biji bahkan kita melakukan penanaman itu kita kocor dengan jakaba. Baru yang keduanya kita kocor lagi dengan ekoenzim. Baru ketiganya kita mix, kita gabung antara jakaba dan ekoenzim. Ini tanpa pernah ada mendapatkan pupuk kimia. Ya menurut kita lumayan sih, tidak jauh perbedaan dengan
menggunakan pupuk kimia. Nah, untuk di lahan juga hari ini mungkin kita akan lakukan pengecoran jakaba juga. Oke, ini pohon yang sudah besar, udah pernah 1 kali juga kita panen. Ini bunga masih keluar semuanya, tapi ini sepertinya ada serangan baru ya, karena kemarin ada kutu. Nah, seperti ini teman-teman, ini kemarin patah nih. Nah, tunasnya udah datang lagi, udah muncul lagi. Mana diambilin tetangga lagi nih ya, nggak apa-apa. Nah, jadi dia juga mampu menghasilkan 3 buah dalam 1 mata seperti ini ya. Nah, ini juga ya alpukat kita tanam biji dengan cara pemberian air saja ataupun sistem hidroponik dengan menggunakan air jakaba dan ekoenzim. Ternyata mampu juga. Kalau ini timun nih, anak-anak nanamnya di sini sembarangan, udah jadi serabutan semua nih, semrawut. Hari ini cabai rawit, kemarin ini cabai rawit kecil ya, halus. Ini udah tua nih, udah hampir 2 tahun. Kita kocor dengan jakaba dan ekoenzim secara bertahap. Walaupun sudah tua dan kemarin sudah seperti ini semua daunnya, ternyata dia mampu mengeluarkan tunas baru dan buah lagi. Ini baru semalam juga diambili. Nah, ini dia. Ini tomat lokal nih. Nah, semuanya kita pakai jakaba, ekoenzim dan PSB. Nah, ini untuk cabai biasa nih. Ini banyak sekali semutnya, belum kita semprot lagi memang. Banyak ini. Dan ini juga baru semalam kita kocor dengan ekoenzim dan jakaba. Ini vanili, bibit vanili vania yang dari sulur kita coba tanam di dalam polybag. Ini baru semalam kita tambah sabut kelapanya. Sebelumnya kita hanya tambah coco fiber aja di bawah. Oke. Kalau ini planifoli yang kita uji coba juga nih, ini udah keluar akar pencari makannya. Ini pun baru semalam nih kita tambah lagi. Sebelumnya hanya sabut atau coco fiber yang sudah dipisahkan ya, udah diproses ya. Nah, baru ini kunyit hitam. Nih baru kita tanam. Nah, ini pun kita tetap menggunakan jakaba dan ekoenzim, juga PSB untuk penyiramannya. Jadi kita coba organik full kecuali pembasmian hama. Tapi kalau dilihat dari hasilnya untuk jakaba dan ekoenzim itu masih mampu ya, cukup bagus, lumayan lah ya. Kalaupun menggunakan kimia ya mungkin bisa saja nggak seperti ini sih ya, karena serangan hamanya cukup tinggi di sini. Mungkin karena hanya kita ya yang membuat tanaman-tanaman seperti ini, jadi banyak juga serangan hama ya. Ini ntar lagi udah matang nih. Ini nanti rencana buat bibit ya, karena cabai caplak di daerah kita baru ini aja. Mungkin kalau
jenis cabai rawit, ada beberapa jenis, tapi cabai rawit caplak ini baru ini aja. Jadi kita mau ambil bibitnya. Kemarin udah banyak sekali yang seperti ini tapi dipanen orang. Ya biasa kalau di perumahan, dipikir mungkin cabai biasa ya, jadi diambil saja. Oke, jadi itu dia manfaat dari Jakaba plus Ecoenzym plus PSB sampai dengan saat ini. Ini 6 bulan terakhir kita mempelajari, dan mungkin untuk tanaman skala luas kita akan buat. Oke, itu aja mungkin untuk review tentang Jakaba. Ya, nanti kita lanjut tentang proses pembuatannya, juga pengembangbiakannya, proses panennya, juga proses aplikasinya. Tetap subscribe channel kita, Rexin Channel, untuk bisa saling bertukar informasi, berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang pertanian. Like, share, dan komen juga bagi teman-teman yang ingin berdiskusi ataupun memberikan masukan juga buat kita, agar kita bisa saling berbagi pengetahuan tentang beberapa jenis pertanian yang mungkin kita tanam di sini, dan juga teman-teman yang lain tanam di daerahnya masing-masing, juga penggunaan bahan organik, juga pupuk pertanian ya. Karena kita juga melakukan sendiri, mengamati sendiri, dan menginformasikannya juga ke teman-teman petani di daerah Tanah Karo. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih. Salam maju-ajua.